di Nagreg terasa tenang. Di ruang tamu, Hanum dan Haikal berlarian kecil sambil membantu Umi menyiapkan bekal roti dan air mineral. Abi menyiapkan jaket dan bendera kecil bertuliskan Free Palestine. "Besok kita berangkat malam ya, Nak," kata Abi. Hanum tersenyum. "Aku udah siap, Bi. Aku pengen lihat Monas." Tepat pukul 11 malam, bus besar berhenti di depan Indomaret dekat Puskesmas Nagreg. Lampu bus menyala terang. Para peserta aksi mulai naik satu persatu. Hanum duduk di samping jendela, Haikal bersandar di bahu Umi. Bus mulai bergerak perlahan, meninggalkan Nagreg yang sunyi. Abi berbisik, "Bismillah, semoga perjalanan ini membawa berkah." Sepanjang jalan tol, lampu-lampu kota berkelip seperti bintang. Di dalam bus, sebagian peserta tidur, sebagian lagi berzikir. Haikal memandangi langit dari jendela. "Mi, Palestina jauh ya?" Umi menjawab lembut. "Iya, Nak. Tapi doa kita bisa sampai ke sana." Suasana hening, hanya suara mesin bus dan langkah perjuangan yang sedang dimulai. Pukul 03,3 dini hari. Bus berhenti di Masjid Istiqlal. Udara Jakarta masih dingin. Semua peserta turun dengan hati penuh semangat. Abi langsung menuju tempat wudhu. Hanum dan Haikal ikut Umi ke taman depan masjid, bermain di bawah cahaya lampu taman sambil menunggu azan subuh. Kubah Istiqlal tampak berkilau indah, menandakan pagi yang penuh berkah. Lantunan azan menggema di udara. Abi berdiri bersama jamaah lainnya, sementara Umi mengajari Hanum dan Haikal berwudu. Setelah sholat, Abi berkata, "Kita baru saja memulai hari perjuangan." Haikal bertanya, "Perjuangan apa, Bi?" Abi tersenyum. "Perjuangan membela yang tertindas, rakyat Palestina." Pukul 06.00 pagi, keluarga kecil itu berjalan kaki bersama rombongan menuju patung kuda Silang Monas. Jalanan dipenuhi bendera merah putih dan bendera Palestina. Hanum menggenggam tangan Umi erat-erat, sementara Abi mengibarkan bendera kecil. Haikal kagum melihat ribuan orang di sekelilingnya. "Banyak banget yang peduli ya, Bi," ucapnya kagum. Sesampainya di patung kuda, suasananya luar biasa. Orang-orang berdiri di mana-mana, menyanyikan lagu perjuangan dan meneriakkan takbir. Hanum duduk di pundak Abi, melihat Monas menjulang tinggi. Umi berkata lembut, "Lihat, Nak, Monas itu lambang kemerdekaan. Kita ingin Palestina juga merdeka seperti Indonesia." Abi mulai bercerita di tengah orasi. "Dulu, Palestina tanah yang damai, tapi sejak 1948, banyak rakyatnya terusir dari rumah sendiri." Hanum mendengarkan serius. "Kenapa bisa gitu, Bi?" "Karena ada negara baru bernama Israel yang didirikan di tanah mereka. Sejak itu, konflik tak pernah berhenti." Suasana hening sesaat, di antara teriakan massa yang menyerukan keadilan. Umi menambahkan, "Kita peduli bukan hanya karena mereka Muslim, tapi karena mereka manusia yang dijajah." Ia menunjuk spanduk bertuliskan "Stop Genocide in Gaza." Haikal pelan berkata, "Jadi kita datang ke sini buat bantu mereka." "Iya, Nak. Kita tunjukkan bahwa Indonesia tak diam terhadap ketidakadilan." Abi bercerita lagi, "Tahukah kalian, Palestina dulu yang pertama mendukung kemerdekaan Indonesia." Hanum terkejut. "Jadi mereka bantu kita dulu?" Abi mengangguk. "Betul. Dan sekarang giliran kita membalas dengan doa dan dukungan." Hanum dan Haikal tampak bangga bisa ikut hadir di aksi bersejarah ini. Langit mulai cerah, orasi terus menggema. Lagu perjuangan Palestina berkumandang. Abi mengangkat tangan, meneriakkan takbir bersama ribuan orang. Hanum ikut berteriak, "Free Palestine!" Haikal tersenyum lebar, wajahnya bercahaya penuh semangat. Umi berkata pelan, "Kebaikan itu menular, Nak. Hari ini kalian belajar jadi bagian dari sejarah." Saat aksi mulai tenang, keluarga itu duduk di bawah pohon sambil menikmati bekal. Abi berkata, "Kita tak bisa datang ke Gaza, tapi doa dan langkah kita hari ini adalah bentuk cinta." Umi menimpali, "Semoga suatu hari anak-anak Palestina bisa bermain dengan damai seperti kalian." Hanum terdiam.
menatap Monas dengan mata berkaca-kaca. Semoga mereka juga bisa tertawa lagi, Mi. Setelah aksi selesai, keluarga itu berjalan kembali ke Masjid Istiqlal. Haikal tampak ceria, Mi. Aku mau main lagi di taman depan masjid ya. Umi mengangguk. Boleh. Sambil nunggu rombongan pulang, Hanum dan Haikal pun bermain ayunan, berlari di sekitar taman, sementara Abi dan Umi duduk beristirahat di bawah pohon rindang. Tawa anak-anak itu menjadi penutup hari yang melelahkan, tapi membahagiakan. Menjelang siang, semua peserta berkumpul di parkiran. Bus kembali bersiap menuju Bandung. Begitu bus berjalan, Hanum dan Haikal langsung tertidur di pangkuan Umi. Abi memandangi mereka dengan bangga. Perjalanan panjang hari ini bukan hanya ke Jakarta, tapi juga perjalanan hati, bisiknya. Menjelang sore, bus tiba kembali di Nagrek. Langit mulai berwarna oranye. Keluarga kecil itu turun dengan wajah lelah tapi bahagia. Umi berkata, "Alhamdulillah, kita pulang dengan selamat." Abi menambahkan, Bisa ditiup. "Dan semoga Palestina juga segera mendapat keselamatan dan kemerdekaan." Hanum dan Haikal mengangguk pelan. Hari itu, mereka belajar arti empati, perjuangan, dan cinta untuk sesama manusia. Dari Nagrek ke Jakarta, dari Istiqlal ke Monas, bukan jarak yang panjang yang membuat perjalanan ini berarti, tapi niat tulus untuk peduli pada sesama. Karena selama masih ada ketidakadilan, manusia berhati baik akan selalu berdiri bersama.